Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Main curang. Tania pun membawa Dio ke toilet karyawan khusus wanita. Karena nggak mungkin Tania membawa Dio ke toilet karyawan khusus laki-laki. Karena dirinya tidak bisa masuk. Saat Tania pergi, seseorang datang untuk melihat apa saja yang dilakukan Tania. Saat seseorang itu melihat ke arah komputer Tania, ternyata Tania lupa mengembalikan komputernya seperti biasa. Dan seseorang itu tiba-tiba mengklik satu tombol yang ada di keyboard. Dan lenyaplah semua pekerjaan yang Tania kerjakan. Dengan senyum puasnya, seseorang itu pergi dari sana. Tania yang sudah kembali ke kabinnya setelah mengantar Dio sangat syok melihat komputernya dengan keadaan mati. Saat dia menghidupkan kembali, ternyata semua yang dia kerjakan sudah lenyap. Tania sangat panik, membuat Dio ikut panik dan khawatir. Tante kenapa? Ucap Dio gemetar ingin menangis. Tidak ada jawaban dari Tania, sampai membuat tangisan Dio terdengar yang tadinya pelan semakin kencang. Membuat karyawan lainnya juga ikut menghampiri dan melihat apa yang terjadi. Tidak biasanya anak si bos menangis seperti ini. Tania, ada apa? Tanya Pak Sony. Ini Pak, pekerjaan saya tiba-tiba hilang. Ucap Tania lesu sambil menenangkan Dio. Hilang gimana? Tanya Pak Sony sedikit bingung. Tadi saya lagi mengerjakan pekerjaan proyek kita yang akan rampung 1 minggu lagi. Tapi sekarang semuanya hilang, ucap Tania. Kenapa bisa begitu? Kamu tidak menyimpannya? Tanya Pak Sony. Tadi cuma sebentar ngantar Dio ke toilet, jadi saya nggak sempat menyimpannya, ucap Tania. Terus sekarang gimana? File itu sangat penting, Tania. Kenapa kamu ceroboh sekali? Ucap Pak Sony marah. Maaf Pak, ucap Tania. Kegaduhan itu terdengar juga ke telinga CEO muda yang tak lain adalah Darian. Doni memberitahukan kalau Dio sedang menangis dan Tania mendapatkan masalah. Darian yang mendengar anaknya menangis langsung beranjak dan pergi dari ruangannya. Baru kali ini anaknya menangis saat bersama wanita itu. Darian berjalan di depan dan di belakang ada Doni yang mengikutinya. Mereka berdua berjalan menuju ruangan khusus pekerja lapangan. Walaupun pekerjaan mereka kebanyakan di luar ruangan, tapi tetap saja mereka juga punya ruangan di dalam kantor. Darian pun masuk ke dalam ruangan. Setelah pintu ruangan dibuka oleh Doni dengan tangan yang berada dalam saku celana Kirosya. Tapi tatapan yang dingin membuat karyawan yang berkumpul di sana satu persatu membubarkan diri karena melihat bosnya datang. Ada apa ini? Tanya Darian. Maaf Pak, membuat gaduh, ucap Pak Sony. Saya tanya ada apa? Sampai anak saya menangis, Tania, Dewina. Tanya Darian dingin. Saat dirinya mau mengambil alih Dio dari gendongan Tania, Dio tiba-tiba semakin mengeratkan pelukannya di leher Tania, membuat Darian hanya menghela nafas kasar. Selesaikan masalah ini oleh Anda Pak Sony, ini tanggung jawab Anda, ucap Darian. Tapi Pak, maaf, ini tanggung jawab wakil saya, yaitu Tania. Kita sudah ada tugas masing-masing, ucap Pak Sony. Iya Pak, ini kesalahan saya. Biar saya saja yang bertanggung jawab, saya akan mulai dari awal lagi, ucap Tania. Terserah kalian. Saya tidak mau tahu, proyek ini harus tuntas seminggu lagi. Dan kamu Tania, bawa anak saya ke ruangan saya sekarang, ucap Darian datar. Baik Pak, ucap Tania sambil menganggukkan kepalanya. Darian tidak mentolerir pekerja yang malas ataupun yang ceroboh. Sudah tahu file penting, kenapa malah tidak disimpan?
Derian pun keluar dari ruangan diikuti oleh Doni dan Tania di belakangnya. Dengan wajah sedihnya, Tania membawa Dio ke lantai atas, dirinya seperti baby sister anak bosnya. Kalau bukan karena gajinya yang ditambah 2 kali lipat, dia tidak ingin mengurus anak bosnya, walaupun anaknya sangat penurut, tapi Tania tidak suka sama sikap bapak anak itu. Mereka berempat pun masuk ke dalam lift khusus CEO, tidak ada percakapan apapun hanya diiringi oleh isakan dari mulut Dio. Setelah pintu lift terbuka, mereka pun keluar. Doni kembali ke mejanya yang berada di depan ruangan Derian, sedangkan Derian, Tania dan Dio masuk ke dalam satu ruangan. Derian duduk di kursi kebesarannya sambil membuka jasnya, dan dia sampirkan ke kursi dan menggulung ke meja putihnya sampai siku. "Kamu duduk dulu di sana, tenangin diri dulu, sambil menenangkan anak saya," ucap Derian. "Baik Pak," ucap Tania. Tania pun duduk, dengan Dio yang dia baringkan, dengan paha Tania sebagai ganjalan kepala Dio. Sepertinya anak itu mengantuk karena habis menangis. Tania sambil mengusap rambut Dio, dia menerawang ke atas dengan kepala dia senderkan ke sofa. Derian yang melihat itu sedikit kasihan. Dia pun memerintahkan Doni untuk mencari tahu, yang sebenarnya, kenapa semua itu terjadi. Setelah itu Derian pun mengerjakan kembali pekerjaannya, yang masih banyak yang harus dia periksa, belum juga email yang tadi pagi Doni kirim belum dia sempat lihat, hari ini dirinya sangat sibuk. Sedangkan Tania, saking lelahnya, dia sampai ketiduran, dia tidak memikirkan dirinya berada di mana. Yang dia inginkan sekarang dia merasa nyaman berada di ruangan ini. Harum min yang menenangkan, dan suasana sunyi membuat dirinya terhipnotis untuk tidur. Sudah 1 jam akhirnya Derian sudah selesai membereskan pekerjaan yang di atas meja kerjanya. Derian pun melirik ke arah jam tangannya, sudah waktunya makan siang. Derian pun melirik ke arah kedua orang yang sedang tidur di atas sofa ruangannya. Yang satu enak tidur dengan bantalan paha dan menyusupkan kepalanya di perut. Sedangkan yang satu lagi tidur dengan mengadahkan kepalanya ke atas dengan mulut sedikit terbuka. Derian yang melihat itu, bibirnya sedikit tertarik dan menimbulkan senyuman yang tipis. Baru kali ini dia merasakan kehangatan seperti dulu. Saat istri tercintanya masih berada di sisinya, dan sudah 4 tahun juga dia tidak pernah tersenyum, saat melihat pemandangan yang tidak sengaja dia lihat. Derian pun berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah Tania dan Dio. Derian ikut duduk di sofa, dengan kaki Dio dia angkat ke pahanya, dan dirinya menyandarkan tubuhnya seperti Tania. Cukup lelah dengan pekerjaan, Derian pun hanya menatap langit ruangannya. Sesekali dirinya melihat anaknya yang nyaman dengan posisi tidur seperti itu. Sudah 1 jam Tania masih betah dengan alam mimpinya, begitupun Dio, anak itu malah semakin nyenyak tidur dengan posisi seperti itu. Tapi setelah beberapa kali ada pergerakan dari Dio, Tania pun akhirnya bangun dan masih mengumpulkan nyawanya. Setelah semuanya terkumpul Tania langsung sadar di mana dia berada.
Tania pun melirik ke bawah, ada Dio yang masih nyenyak tidur, dan Tania pun melirik ke arah sampingnya, ternyata Derian sedang menatapnya. Tania yang ditatap seperti itu menjadi salah tingkah. Bukan salah tingkah karena tersipu malu, karena jatuh cinta, tapi memang malu karena dia sudah seenak jidat tidur di ruangan bosnya. Maaf pak, saya malah ketiduran, ucap Tania tidak enak. Gak apa, lebih baik kamu istirahat, lalu makan siang udah waktunya, ucap Derian. Tania pun melirik arlojinya yang berada di tangan kirinya, benar saja jam menunjukkan pukul 12 siang. Tapi pak, ucap Tania ragu. Kenapa? Tanya Derian. Saya belum mengerjakan pekerjaan saya yang tadi. Saya harus bertanggung jawab atas kekacauan ini, ucap Tania. Itu bisa kamu kerjakan setelah makan siang. Saya gak mau dikep jadi bos jahat, karena membiarkan pegawai saya bekerja di jam istirahat, ucap Derian. Oh, baik pak. Kalau begitu, saya permisi, ucap Tania. Posisi Dio sekarang berada di pangkuan Derian. Setelah tadi mencoba untuk membangunkan Dio tapi tidak berhasil. Akhirnya terpaksa Derian menggendongnya. Iya, silahkan, ucap Derian. Setelah dapat izin, Tania pun keluar dari dalam ruangan Derian, berpapasan dengan Doni yang mau masuk. Mereka hanya sama tersenyum, tidak ada tegur sapa sama sekali. Misi pak, mau saya pesankan apa buat makan siang? Tanya Doni. Pesankan aja paket komplit sushi, dan juga air mineral, dan susu buat anak saya, ucap Derian. Baik pak, kalau begitu saya permisi, ucap Doni. Doni, tolong kamu periksa ke ruangan CCTV, cari tahu kejadian tadi. Saya tidak mau ada yang main curang di perusahaan saya, ucap Derian. Baik pak, ucap Doni. Doni pun keluar, dan memesankan makanan buat bosnya, lalu dia pergi ke ruangan CCTV untuk memeriksa kejadian itu. Di tempat lain Tania yang sudah kembali ke meja kerjanya, hanya duduk dan menenggelamkan kepalanya di dua tangan yang dilipat. Tak begitu lama orang yang bekerja satu ruangan dengan Tania, menghampirinya ingin tahu gimana kelanjutannya. Gimana Mbak Tania, udah beres? Tanya salah satu pegawai. Ya belum, kan saya belum mengerjakan kembali pekerjaan saya, ucap Tania. Makanya, kalau kerja fokus ke satu pekerjaan gak usah tamak. Soan mau urus anak si bos, ucap pegawai yang lain yang disebut Julia. Mbak Julia, jangan ngomong gitu, kasihan Mbak Tania lagi kena musibah, ucap pegawai yang bernama Laras. Gak apa, mending kalian makan siang aja, keburu habis waktunya, ucap Tania. Mereka pun bubar untuk makan siang, tinggallah Tania sendirian. Tak selang kemudian bahunya berasa ada yang menepuk. Saat Tania mengangkat kepalanya, ternyata sahabatnya Ririn. Lu Rin, ucap Tania. Ayo makan, lu butuh tenaga buat kembali kerja, ajak Ririn. Kagak berselera, gue Rin, ucap Tania. Ayo, jangan begini, ucap Ririn. Tania terpaksa mengikuti Ririn untuk makan siang. Sebenarnya Tania sudah tidak ada tenaga buat kemana.
Mana, masalah ini cukup menguras tenaganya. Mau pesen apaan lu? Biar gue yang ambilin, tanya Ririn. Samain sama lu aja, ucap Tania. Bersambung.